Selamat malam semuanya, selamat bergabung di PBC pada malam hari ini ya. Kita akan mendengarkan eh, Mbak Dwi yang akan membawakan PBC kali ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami pada malam hari ini, supaya apa yang disampaikan oleh Guru Injil Dwi Sukami dapat kami terapkan di hidupan kami dan dapat kami eh, pergunakan di kehidupan kami juga. Kiranya Tuhan berkati Guru Injil Dwi Tsunami untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya ini. Tuhan pimpin pelayanannya, Tuhan pimpin kesehatannya. Dan kami berdoa juga untuk rekan-rekan yang uh, bergabung di tempat ini, kiranya Tuhan pimpin juga, berkati juga. Kiranya Tuhan, apa yang kami akan dengar, kiranya Tuhan pimpin dari permulaan hingga akhirnya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Mbak Dwi untuk menyampaikannya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam ini pembahasannya adalah tentang Roh Kudus. Nah, slide pertama ini kita akan menyanyi bersama terlebih dahulu. Dimulai dengan pujian Roh Kudus hadir di sini. Ya, kita sering menyanyikan lagu-lagu tentang Roh Kudus. Salah satunya adalah ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita garis bawahi tulisan perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Nah, dari pelajaran berakar dalam Kristus malam hari ini, topik yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah Roh Kudus diam dalam hidup orang percaya, atau Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah seorang penginjil atau penulis dan penulis pengajar Alkitab namanya Bedmore menuliskan seperti ini. Langkah raksasa dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dalam hidup kita. Tetapi slide berikutnya, tetapi dia adalah hidup kita. Apakah slide-nya bisa dilanjutkan? Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam gambar ini ya dituliskan perumpamaan tentang orang kaya yang hemat atau dikatakan bodoh. Itu dituliskan di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 20.
21 mengisahkan bahwa perumpamaan ini itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang yang datang kepadanya ketika meminta pertolongan supaya Tuhan Yesus mau menjadi hakim dalam pertikaian tentang harta warisan antara orang tersebut dengan saudaranya. Orang kaya dalam perumpamaan ini digambarkan mempunyai sifat yang negatif, yaitu ketamakan. Karena yang ingin dilakukan adalah memperbesar lumbung-lumbungnya untuk kepentingan dirinya. Berusaha mengisi jiwanya dengan materi duniawi yang dia anggap dapat membuat jiwanya itu merasa sejahtera dan berkelimpahan secara materi. Nah, percakapan orang ini dengan dirinya sendiri selain bersifat negatif juga berpusat pada diri sendiri. Ia tidak menyadari bahwa perut kosong orang-orang miskin yang ada di sekitarnya itu adalah lumbung-lumbung yang sebetulnya adalah lumbung yang aman bagi harta yang dimiliki. Nah, kebodohan orang ini adalah terletak pada fakta bahwa kekayaan materi itu tidak menjamin masa depan hidupnya. Di ayat 21 dituliskan demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita sebaiknya sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang percaya? Tommy Evans, salah seorang pendeta, pembicara, juga penulis evangelis, menuliskan seperti ini. Menjalani kehidupan Kristiani tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus adalah mustahil. Roh Kudus Tuhan lebih penting dan mendasar bagi kehidupan dan iman kita daripada yang pernah dibayangkan oleh kebanyakan kita. Nah, melibatkan Roh Kudus secara aktif dalam kehidupan kita dan dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk belajar lebih lagi tentang Roh Kudus. Nah, itulah bedanya dengan perumpamaan yang tadi. Perumpamaan tadi, orang tersebut mendiskusikan segala sesuatunya itu dengan dirinya sendiri dan sama sekali tidak melibatkan Tuhan atau Roh Tuhan. Apa yang kita pelajari malam ini dari atau tentang Roh Kudus? Kita akan belajar tentang 3 hal dari Roh Kudus itu, yaitu pribadi Roh Kudus, karya Roh Kudus, dan bertumbuh oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita akan belajar tentang pribadi Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dituliskan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, slide berikutnya dari Yohanes 14 ayat 16 ini, kita melihat huruf yang dicetak warna biru dan dicetak miring ya. Seorang penolong yang lain. Lalu ia, yaitu Roh kebenaran. Dia, ia. Itu menunjukkan keberadaan Roh Kudus. Sehingga dapat dikatakan Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Tony Evans juga mengatakan seperti ini. Salah satu kesalahan besar kita hari-hari ini dalam memahami Roh Kudus adalah mengabaikan bahwa
Dia adalah pribadi yang nyata. Roh Kudus sebagai pribadi yang nyata, yang dilakukan adalah Roh Kudus itu berpikir. 1 Korintus 2 ayat 10-11 menuliskan seperti ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, selain roh Allah. Kemudian Roh Kudus itu berperasaan, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Selain Roh Kudus itu berpikir, berperasaan, ia juga berkehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, kita hanya mau berhubungan dengan Roh Kudus itu biasanya itu kita anggap sebagai sumber tenaga atau ladang energi yang diagungkan, daripada bertumbuh dalam hubungan pribadi kita dengannya. Ia adalah pribadi yang harus dikenal, bukan sekedar kuasa untuk digunakan. Kembali ke Yohanes 14 ayat 16-18 tadi ya. Di bagian akhir dituliskan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itulah sebabnya kita mengatakan Roh Kudus itu sebagai pribadi, karena keberadaannya itu nyata. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Billy Graham menuliskan seperti ini. Siapakah Roh Kudus? Ia adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah, oknum dari Trinitas. Setiap pribadi Allah penting. Penyertaan Kristus pada para muridnya nyata dalam sosok pribadi Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah mata rantai di antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Kita kembali lagi ke Yohanes 14 ayat 16-18. Di bagian bawah dituliskan, aku sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam diri kita. Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tubuh kita adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus, di mana Roh itu merupakan tanda dari Allah yang menyatakan bahwa kita menjadi miliknya. Karena Roh itu tinggal atau diam di dalam diri kita, dan kita menjadi milik Allah, maka kita harus hidup sedemikian rupa sehingga menghormati dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Itu yang pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar sumber kuasa. Sehingga kita bisa menjalin hubungan
atau relasi yang akrab dengan Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus adalah Allah. Ia adalah oknum dari Tritunggal Allah. Kemudian Roh Kudus sebagai pribadi itu diam di dalam diri kita. Tubuh kita adalah baitnya untuk memuliakannya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Roh Kudus datang dan diam di dalam kita? Mungkin kita bisa berpikir ya, kenapa Roh Kudus itu kok diam di dalam diri kita? Saya memberikan sedikit kesimpulan, yaitu bahwa karena kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan ia akan menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya mengapa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita atau tinggal di dalam diri kita. Kemudian tentang Roh Kudus yang berikutnya adalah karya Roh Kudus. Apakah karya Roh Kudus di dalam diri kita? Roh Kudus berkarya, yang pertama adalah melahirbarukan kita, kemudian mengarahkan dengan pimpinan roh dalam hidup kita, kemudian menumbuhkan buah roh di dalam hidup kita, dan memampukan karunia roh. Kita akan melihat yang pertama, yaitu melahirbarukan. Mari kita membaca di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Barangkali ada yang bisa membantu untuk membaca, bisa melihat dari slide yang ada. Kalau tidak ada, akan saya bacakan. Saya bahas aja deh, Mbak. Ya, Ya. Bu. Terima kasih. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini lebih dihukum. Dunia ini telah dihukum. Nah, dilanjutkan dengan Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Boleh bantu lagi, Bu Lydia? Ya. Jawab Yesus ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Terima kasih, Bu Lydia. Apakah karya Roh Kudus yang melahirbarukan? Kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 dan Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Roh Kudus, karya Roh Kudus ketika ia datang adalah untuk melahirbarukan, menginsyafkan, menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran atau meyakinkan. Nah, menginsyafkan ini adalah menginsyafkan dari dosa, menyatakan dosa dan ketidakpercayaan, supaya membangkitkan kesadaran akan kesalahan dan perlunya pengampunan dosa. Kemudian karena manusia itu sadar dan timbulnya kesadaran akan kesalahan dan perlunya pengampunan dosa, maka Roh Kudus memimpin orang untuk hidup di dalam pertobatan. Roh Kudus mempertobatkan. Dan kemudian dia akan melahirbarukan kita kembali. Kelahiran baru adalah karya Roh Allah yang mengubahkan hati dan membuat orang untuk menjalani kehidupan yang baru dan meninggalkan
kehidupannya yang lama. Kemudian yang berikutnya dari karya Roh Kudus adalah mengarahkan. Kita akan membaca di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Mungkin ada yang mau bantu lagi? Ya, saya coba ya. Terima kasih. Siapa nih saya? Bu Yuli ya? Bu Ya. Yuli yang satu Bu Yuli, yang satunya lagi siapa saya kurang sih ya. Ya, aku duluan ya. Ya, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. kemudian Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Terima kasih, Bu. Nah, dari kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus akan pergi, tetapi proses pengajaran itu tidak berhenti ketika Yesus pergi. Sampai saat ini proses pengajaran itu tidak berhenti karena akan diteruskan atau diajarkan oleh Roh Kudus. Sama seperti Tuhan Yesus yang adalah dari Bapa, jadi Roh Kudus pun juga adalah dari Bapa. Pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan bukan saja ditujukan kepada orang yang belum selamat, tetapi juga bekerja di dalam diri orang percaya dan di dalam gereja untuk mengajar, untuk membetulkan kesalahan, dan menuntun atau memimpin kepada kebenaran dan seluruh kebenaran. Roh Kudus juga menguatkan bagi yang berada dalam keraguan. Dalam hal ini, bukan hanya keraguan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi juga keraguan di dalam menjalani kehidupan. Yang lemah dikuatkan. Roh Kudus juga mengajar, yaitu membimbing, mengarahkan, membuka pengertian, memberi pengertian, dan memberikan pemahaman. Roh Kudus juga mengingatkan kita apabila kita berjalan di dalam ketidakbenaran atau mulai bergeser dari kebenaran. Kemudian karya Roh Kudus berikutnya, yaitu menumbuhkan buah roh. Kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya baca, Mbak. Iya, Bu, terima kasih. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Langsung dilanjut saja, Bu Bambang. Galatia 5 ayat 22 dan 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5, 22-23. Amin. Terima kasih, Bu Bambang. Di dalam Roma 8 ayat 13 tadi menekankan pentingnya hidup di bawah pimpinan Roh Kudus.
untuk mencapai pertumbuhan kehidupan rohani yang kekal. Karya Roh Kudus yang menumbuhkan adalah memperbaharui manusia lama kita, mematikan keinginan dagingnya. Kemudian mengubahkan cara hidup lama menjadi cara hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian karya Roh Kudus juga menyucikan hidup kita dari segala dosa yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah kita lalui melalui tubuh keberdosaan kita. Nah, untuk menghasilkan buah roh yang harus dilakukan adalah kita menjauhi dosa, meninggalkan manusia lama kita, memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan, serta mengoptimalkan karya Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita untuk pertumbuhan kerohanian kita. Kemudian berikutnya, karya Roh Kudus adalah memampukan karunia roh. Kita sebagai orang percaya tentu memiliki berbagai macam kemampuan atau talenta yang kita pergunakan, baik itu di dalam pelayanan kita di gereja maupun di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah berkarya di dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Barangkali ada yang bantu. Ya, saya baca ya Mbak Dwi. Iya, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. ketika Roh Kudus telah memenuhi hidup percaya, maka Roh Kudus berkarya untuk memampukan kita dengan cara apa? Ia memberi kuasa untuk kita bersaksi bagi Kristus, sehingga yang hilang bisa ditemukan, dimenangkan kembali, dan diajar untuk mentaati semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan hasilnya adalah Kristus semakin dikenal. Dan kemudian juga banyak orang yang mendengar tentang Tuhan. Roh Kudus yang menaruh keterbebanan dalam hal ini artinya adalah memiliki kepedulian di dalam hal pelayanan. Kita memiliki beban pelayanan di mana. Dan juga keterlibatan kita di dalam setiap pelayanan. Berikutnya 1 Korintus 12 ayat 7-11 akan saya bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang memiliki banyak karunia, tetapi mereka masih kadang-kadang menjadi terpecah oleh karena karunia itu. Nah, Roh Kudus juga
memberikan kepada kita karunia. Ada yang diberikan karunia yang sama, ada yang berbeda-beda. Tetapi semua itu diberikan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak dari roh itu. Dan tujuannya tentunya adalah untuk kepentingan bersama, bukan untuk mengagungkan diri sendiri ya. Saya memiliki karunia ini lebih tinggi dari karunia itu. Tidak. Semuanya itu saling melengkapi. Nah, itulah tentang karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karyanya yang melahirbarukan, yaitu menginsafkan kita, mempertobatkan, dan melahirbarukan kita, atau melahirkan kembali. Kemudian karya Roh Kudus yang mengarahkan, yaitu memimpin kita, menguatkan, dan mengajar. Karya Roh Kudus yang menumbuhkan, memperbaharui, mengubahkan, menyucikan. Karya Roh Kudus yang memampukan, yang dilakukan adalah memberi kuasa, memberikan kepada kita di dalam diri kita masing-masing keterbebanan untuk pelayanan dan karunia untuk melayani. Nah, itu dua hal yang telah kita pelajari dari Roh Kudus, tentang pribadi Roh Kudus dan karya Roh Kudus. Kemudian topik yang terakhir adalah bertumbuh oleh Roh Kudus. Bertumbuh oleh Roh Kudus digambarkan melalui segitiga emas pertumbuhan rohani, yang mana orang percaya akan bertumbuh oleh Roh Kudus melalui tiga hal, yaitu oleh karya Roh Kudus itu sendiri, lalu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian melalui disiplin rohani yang kita lakukan. Dan di atas semuanya itu yang kita lakukan, yang menjadi pusatnya adalah Kristus itu sendiri. Dan pusat pertumbuhan rohani adalah Kristus itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang karya Roh Kudus. Pertumbuhan rohani melalui karya Roh Kudus. Nah, ini digambarkan seperti seorang yang menaiki perahu atau kapal yang ada layarnya yang terkembang. Kita bisa mengatur layar dan mengarahkan sirip kemudi, tetapi sangat bergantung pada angin. Kalau angin tidak bertiup, kita akan tetap diam di tengah air. Tidak peduli sesibuk apapun kita beraksi, yaitu berjuang agar perahu bisa bergerak. Tugas kita adalah melakukan segala sesuatu yang memungkinkan kita menangkap angin itu. Nah, ini mungkin ada metode atau cara-cara tertentu. Nah, yang tahu adalah orang yang ahli di dalam perlautan gitu ya. Nah, tugas utama kita bukan menghitung berapa ayat Alkitab yang kita baca atau berapa menit yang kita gunakan untuk berdoa. Tugas kita menggunakan aktivitas ini, yaitu membaca atau merenungkan firman Tuhan dan berdoa, adalah untuk menciptakan kesempatan bagi Tuhan agar bekerja. Apa yang terjadi kemudian itu terserah kepada Roh Kudus. Kemudian bertumbuh, itu tadi ya, bertumbuh dari karya Roh Kudus. Kemudian bertumbuh melalui peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roma 8 ayat 28 dan 29, ini ayat yang sangat tentu kita sukai ya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat ini mengajarkan pada kita bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita merupakan kehendak Allah atau rencana Allah. Kata segala sesuatu berarti adalah segala situasi, segala kondisi, baik itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang kurang baik, yang tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita. Tuhan pakai atau Tuhan turut bekerja dalam segala peristiwa dalam kehidupan kita yang kita jalani. Dan semua itu dimaksudkan agar karakter kita, sifat kita semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Charlie Rich menuliskan seperti ini. Allah menggunakan peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Hasil akhir meneguhkan kemampuan Allah berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kemuliaan. Pertumbuhan itu terjadi ketika kita belajar dan menanggapi dengan benar terhadap pembentukan Roh Kudus dalam peristiwa atau kejadian yang kita alami dari hari ke sehari. Nah, contoh peristiwa yang kita hadapi dalam sehari-hari kita yang membuat kita bertumbuh, semakin bertumbuh. Nah, tentunya kalau kita menyikapinya dengan benar. Itu contohnya tentang keberhasilan. Kalau kita menyikapi keberhasilan yang kita terima dengan benar, tentu kita akan mengatakan bahwa keberhasilan itu bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi itu adalah karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian tentang penderitaan yang kita alami, bagaimana di dalam penderitaan itu kita bisa bertumbuh oleh Roh. Karena kita menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu penderitaan, pencobaan, semua itu dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita, mengasah kita semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Demikian pula di dalam hal pernikahan, di dalam hal rumah tangga. Tentu saja di dalam satu keluarga dengan pemikiran yang berbeda-beda, belum tentu semuanya sejalan. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, melalui konflik-konflik kecil di dalam keluarga kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik kalau kita menyikapinya dengan benar. Misalnya kita bisa bertumbuh dalam hal kesabaran, penguasaan diri, dan lain-lain, serta kerendah hatian. Gitu. Kemudian di dalam pekerjaan kita, tidak selalu kita diperhadapkan dengan pekerjaan yang mudah, yang lancar. Tentunya ada juga tantangan-tantangan. Kemudian juga diperhadapkan dengan rekan-rekan kerja yang belum tentu semuanya juga memberikan pengaruh yang baik atau juga memberikan energi yang baik kepada kita. Kemudian orang tua gitu ya. Yang perlu kita pahami, semakin orang tua kita bertambah usia, tentu juga mungkin ada suatu perbedaan-perbedaan pandangan di dalam kehidupan mereka dan kehidupan kita juga. Dan juga tentu dengan bertambahnya usia bisa menurun juga kondisi fisik orang tua kita, dan itu membutuhkan perhatian khusus pula dari kita. Nah, kalau kita bisa menyikapi dengan benar hal-hal seperti ini, maka kehidupan kerohanian kita juga semakin bertumbuh melalui peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman dari hari ke hari yang kita alami. Kemudian bertumbuh melalui disiplin rohani. Alkitab memberikan kita suatu pengajaran ya,
bahwa ada latihan badani, ada juga latihan beribadah. Nah, salah satu cara untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat adalah dengan berolahraga. Tapi olahraga itu manfaatnya bisa kita rasakan selama kita masih ada di dunia. Nah, Rasul Paulus mengajar kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, sedangkan untuk latihan rohani ya, yang kita lakukan adalah dengan melalui ibadah. Ibadah mempunyai arti dan dampak yang besar bagi setiap orang percaya. Jika ibadah yang dibangun adalah berdasarkan dengan firman Tuhan, akan membuat jemaat mengalami pertumbuhan dan pertambahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman iman. Nah, melalui kedisiplinan rohani dan kesetiaan kita dalam beribadah, setiap pribadi akan menjadi semakin dewasa dan semakin teguh di dalam hidup percayanya kepada Tuhan. Nah, misalnya nih suatu hari ada pengumuman seperti ini. Kabar gembira. Kami dari Komite Pencari Bakat sedang mencari pelari maraton untuk Olimpiade mendatang. Kami sudah memeriksa statistik setiap orang di seluruh negeri dengan komputer. Kami sudah memeriksa data setiap orang, kinerja mereka dalam tes kebugaran di sekolah, bentuk tubuh dan struktur tulang. Kami telah menemukan bahwa dari 200 juta orang, Anda, misalnya saya gitu ya, adalah orang yang paling tepat di negara ini yang berkesempatan membawa pulang medali emas dan dalam maraton. Jadi, Anda akan berlari dalam perlombaan itu. Ini adalah kesempatan sekali untuk seumur hidup. Sekarang Anda tidak mungkin berlari dalam maraton, walaupun sekarang ini Anda berusaha dengan sekuat tenaga. Untuk berlari dalam maraton, Anda harus mengatur hidup Anda agar Anda bisa menjalani latihan-latihan tertentu yang memungkinkan Anda melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan sekarang, hanya dengan kekuatan kemauan. Nah, untuk berlari dalam maraton, Anda harus berlatih, bukan cuma berusaha. Jadi, bukan hanya usaha dan tekad saja, tetapi ada wujudnya gitu ya, ada perjuangannya. Ketika saya membaca ini, saya jadi teringat pengalaman saya yang waktu itu niat gitu ya, niat sama Bu Yaya tuh. Bilang sama Bu Yaya, ya pokoknya saya mau olahraga, saya mau sprento gitu ya, ngerentengi karet gitu kan, niat mau olahraga. Ternyata nggak terjadi, malah karetnya semakin pendek. Jadi nggak jadi sprento ya. Dengan demikian, pertumbuhan bukan soal berusaha lebih keras, tetapi berlatih lebih bijaksana. Seorang yang bernama Donald Whitney menuliskan tentang pertumbuhan Roh Kudus melalui disiplin rohani. Nah, Donald Whitney ini juga seorang penulis buku tentang disiplin rohani ya. Jadi ia memahami betul tentang disiplin rohani. Keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus. Karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri dalam kekudusan. Allah memberi kita disiplin rohani untuk menerima karunia-Nya dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia bekerja dalam diri kita. Disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh
kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kristus. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus itu, beliau itu memiliki disiplin rohani yang sangat luar biasa. Nah, kita akan melihat gambar-gambar aktivitas yang membutuhkan latihan dan disiplin yang kuat ya. Contohnya itu menari, kemudian belajar. Belajar juga perlu disiplin. Kalau enggak ya seperti gambar ini yang ngantuk gitu. Kemudian main sepak bola juga perlu disiplin. Belajar meniup saksofon itu juga perlu latihan dan juga perlu disiplin rohani, disiplin dalam berlatih. 1 Korintus 9 ayat 25, ayat ini menggunakan contoh atau perumpamaan olahraga untuk menggambarkan bahwa setiap orang yang bertanding harus menguasai dirinya untuk mendapatkan mahkota atau hadiah kemenangan. Meskipun mahkota itu adalah mahkota yang fana, tetapi ia harus menguasai diri. Nah, demikian pula kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen juga harus bisa menguasai diri untuk meraih mahkota yang abadi, yang kekal. Juga ditekankan selain pengendalian diri, juga adanya usaha yang keras atau disiplin untuk meraih hal-hal yang bernilai kekal. Ya, tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka yang berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, disiplin rohani memang sangat kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Kembali ke kalimat tadi ya tentang disiplin rohani, setiap aktivitas yang bisa membantu saya memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Kristus. Setiap hal dapat berfungsi sebagai latihan rohani. Nah, ada beberapa hal yang mendasar yang bisa kita pakai untuk latihan rohani supaya semakin bertumbuh, yaitu melalui waktu teduh, melalui perenungan firman, pembacaan firman, pemahaman Alkitab, kemudian juga melalui doa, melalui kesaksian atau bersaksi, dan melalui persekutuan. Nah, hal-hal ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, itulah kesimpulan dari bertumbuh oleh Roh Kudus melalui segitiga emas pertumbuhan rohani, yaitu melalui karya Roh Kudus, melalui peristiwa sehari-hari, dan melalui disiplin rohani. Andri Muri, seorang misionaris gereja reformasi Belanda, menuliskan seperti ini di dalam doanya. Aku adalah baitnya, dan di tempat rahasia ia duduk di atas tahta. Dengan gemetar aku sekarang menerima kebenaran yang mulia ini. Tuhan yang adalah Roh, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, tinggal di dalam aku. Oh Bapa, tunjukkanlah di dalam aku apa artinya ini, agar aku tidak berdosa terhadap-Mu dengan hanya membicarakannya, tetapi tidak hidup di dalam. Kembali pada Yohanes 14 tadi, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itulah tentang Roh Kudus yang kita pelajari malam ini. Barangkali
nanti ada hal-hal yang kurang paham, bisa kita diskusikan bersama atau bisa kita sharingkan bersama dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Bu Lydia. Kalau tidak ada, kita akan tutup pada malam ini. Kami minta Pak Theo bisa tutup dalam doa. Oke, terima kasih. Oh, Mari kita terima berdoa. kasih. Bapa yang dari surga, kami sungguh mengucap syukur untuk apa yang sudah Mbak Dwi bagikan kepada kami. Banyak hal kami sebagai manusia kurang mengerti apa yang hendak kami mengerti ya Tuhan. Tapi biarlah Roh Tuhan yang sudah Tuhan utus untuk tinggal di dalam kami, memberikan pengertian, memberikan pemahaman sehingga kami bisa mengerti lebih jauh, lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki untuk kami pahami ya Tuhan, sampai kami bertemu muka demi muka, maka kami bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami mengerti ya Tuhan. Biarlah benih-benih yang ditanamkan akan tumbuh, subur, dan menguatkan iman kami, membuat kami bisa mempunyai bekal, bisa mempunyai kekuatan untuk terus beriman kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami pertolongan, memberikan pada kami pemahaman, memberikan rekan-rekan satu komunitas yang bisa saling bertukar pikiran sehingga kami bisa juga merasa sejahtera dengan apa yang bisa kami pahami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong supaya kami bisa lebih mengerti dan bisa mengenal Engkau lebih jauh ya Tuhan. Terima kasih untuk pembinaan warga gereja yang sudah berjalan, yang sudah dikelola dengan baik oleh majelis, oleh pengurus. Biarlah ini terus akan mendewasakan iman kami ya Tuhan di komunitas GKMP Pengharapan, dan biarlah diskusi-diskusi sehat seperti yang barusan kami jalani bersama terus bertumbuh, berkembang di komunitas kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat kepada kami untuk bisa menemukan jawaban-jawaban yang bisa mensejahterakan kami semua ya Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan sendiri akan menolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.